Oke, let's go speedrun. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian dan Pak Manatap yang akan menonton video ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan finansial saya. Jadi pekerjaan yang akan saya pilih adalah saya akan menjadi security analyst dan umur saya di saat bekerja adalah 22 tahun, itu pada tahun 2026, dan pendapatan saya adalah 7,7 juta. Dan pembagian dana saya adalah 40%, 30%, 20%, dan 10%. Untuk 40% saya akan selisihkan untuk kebutuhan premier saya, dan untuk 30% saya akan selisihkan untuk tabungan dan keluarga saya. Dan untuk 20% saya akan selisihkan untuk keinginan atau hobi-hobi saya lah. Dan untuk 10%-nya saya akan selisihkan untuk dana darurat. Baiklah, untuk rencana pembelian keinginan saya ingin membeli komputer, itu pada jangka waktu 1 tahun. Harga komputer saya akan dibanderol sebesar 12.320.000. DP saya adalah 30%, yaitu sebesar 3.696.000. Dan cicilan saya adalah 8.624.000. Uang saya yang dimiliki sekarang adalah 9 juta, dan 9 juta itu akan dipotong untuk membayar DP saya. Inflasi per tahunnya adalah 20% berdasarkan perkiraan saya. Jadi uang yang diperlukan saya adalah 12.566.400 sen. Selanjutnya, planning investasi saya akan menggunakan planning investasi reksadana, yaitu low risk high reward. Uang yang diperlukan saya adalah 12.566.400 sen, dan investasi bulanan saya adalah 1.310.000, yaitu setengah atau 56,7% dari 2.310, yaitu 30% dari pembagian dana saya. Dan profit tahunan saya adalah 10%. Jangka waktu investasi saya adalah 2 tahun. Jadi setelah kalkulasi, hasil investasi saya adalah 34.584.000, dan investasi pokok saya adalah 30.500.000. Jadi bunga investasi saya adalah 4.084.000. Selanjutnya adalah rencana darurat dan untuk keluarga saya. Dana darurat saya adalah karena 3 kali pengeluaran bulanan karena saya lajang, dan saya akan menyetor uang saya selama 2 tahun untuk dana darurat. Dan menurut dari setengah penghasilan bulanan saya dikali 3 adalah berhasil, yaitu adalah 11.550 untuk dana darurat saya. Jadi uang yang dimiliki saya sekarang adalah 5.304.000, yaitu hasil potongan dari pembayaran DP untuk komputer saya. Dan uang yang diperlukan adalah 6.246.000, itu sisa untuk komputer saya. Dan simpanan dana bulanan saya adalah 770.000, itu adalah 10% dari pembagian dana saya. Jadi 770.000 kali 24 bulan atau 2 tahun sama dengan 18.480.000. Dan dana untuk orang tua saya per bulanan saya akan menyetor 1 juta, yaitu seperti saya bilang 56,7% dari 30%, yaitu 2.310. Baiklah, terima kasih.
next ini. Mantap. Next gua ya. Iya, bentar gua keluarin dulu slide lu. Moga-moga dapat berjalan dengan lancar. Aduh. Yang gue pikirin tuh, gue tuh bukan pengen investasi atau apa, tapi yang gue pikirin tuh nyari kerjaannya. Coba. Tuh udah open cam. Wih, asik. Kelihatan gak gue? Cheese. Aha, jidat mantap, Cok. Yoi. Asiknya. Oke, ayo. Oh, udah kelihatan belum di gue nih? Udah. Oh, udah. Nah, udah pas. Lalu ke belakangan dikit. Yep, sudah pas. Oke. Selamat pagi. Nama saya Timothy David. Saya akan mempresentasikan financial planning saya pada pagi hari ini. Jo. Iya, udah next. Di gue masih belum. Wah. Pekerjaan dan bidang apa yang saya inginkan sih? Saya tuh mau menjadi koki atau mentok jadi barista. Juga bisa dibilang saya ingin masuk di bidang masak-masakan. Karena saya sangat tertarik dengan kayak yang berhenti kuliner. Berapa sih gaji yang saya inginkan kalau saya dapat pekerjaan tersebut? Ya kalau untuk kan paling bekerja di kuliah ya. Nah waktu kuliah itu kalau untuk bekerja saya kan pasti gak mungkin banyak waktu kan karena saya campur kuliah ya. Kalau untuk saya masuk ke perkuliahan paling sekitaran 4-5 juta per bulan lah. Tapi kalau saya terlalu berat, saya punya plan B-nya. Coba Jo, next slide Jo. Apa sih plan B-nya kalau risiko kegagalan saya tinggi atau saya gak dapet pekerjaannya atau saya nggak dapet kayak nggak dapat waktunya atau nggak punya waktu? Saya punya plan B seperti di next slide-nya. Nah, plan B saya ini kemungkinan jadi ini ya, jadi tabungan saya ya. Saya dari sekarang menabung untuk berjaga-jaga supaya ketika saya gagal dalam pencapaian saya ataupun memang tidak dikehendaki, saya bisa menggunakan plan B tanpa sangat membebani orang tua saya. Untuk rencana jangka panjangnya tuh membuka usaha kecil-kecilan. Ya perkiraannya tuh pendapatan per harinya tuh sekitar 200 atau 400 ribu ya. Tapi bukan per hari sih. Paling seminggu lah setidaknya. Salah itu typo sedikit. Dan yang pastinya membahagiakan orang tua saya. Dan untuk rencana pendeknya, jangka pendek sih saat ini nggak ada sih. Untuk sekarang. Karena saya belum menginginkan apa-apa lah untuk umur ini. Belum membutuhkan kayak semacam motor lah atau mobil atau hal-hal yang lain-lainnya lah seperti itu. Masih ada next slide gak sih Jo? Udah gak ada. Ada pertanyaan? Iya. Coba gua ke slide sebelumnya. Oke. Jadi keinginan lo nggak ada ya sama sekali? Kalau untuk saat ini sih nggak ada sih. Masih mau nabung gitu. Oke. Berarti lo belum set goal
Kalau secara logis, per hari lu dapat 200, 400, logis gak? Ya kalau itu kalau udah rame ya. Iya, jadinya lu bisa apa tuh memperkirakannya kira-kira di tengah-tengahnya aja lah per harinya. Di antara 200 sama 400 lah, 300-an lah per hari. Lu bisa dapatnya 300 atau 350-an lah. Ya sekitaran segitu sih untuk per hari kalau udah rame, kalau jualan kayak memang cukup laris lah. Yang pastinya Jadi halal. per hari 200, 400-an ya. Itu sekalian juga untuk bahan-bahannya itu juga investasi lah. Lu kan menginvestasikan untuk bisnis lu, untuk aset lu lah. Jadinya lu beli bahan berapa, bahan makanan berapa, alat makanan itu berapa investasinya untuk usaha kecil lu gitu, itulah. Modal sih ya. Modalnya. Jadinya kalau nanti lu mau buat lagi, mau ngulang lah misalnya, lu bisa memperkirakan itu berapa aja yang lu butuhkan untuk pekerjaan lu. Tapi kalau paman atap nggak boleh ya nggak apa-apa sih. Itu kan cuma untuk menambahkan detail. Iya. Dan kalau lu mungkin nantinya bisa aja ada goal loh. Kira-kira aja ini. Semua kira-kira aja. Jadinya goal lu mau apa? Kayak mau laptop lah, mau itulah. Atau set masak lah, untuk apa. Bisa aja itu. Goal gua sih untuk Kalau enggak, untuk membahagiakan orang tua, jadinya berapa aja cuan lu loh, pembagian dana lu. Kan lo di sini belum ada pembagian dana kan? Berapa persen dari 100% pendapatan lo. ya itu belum nyampe ke pikirannya nyampe situ belum Iya. belum Jadi kan per harinya lo dapat 200. Jadi 30 hari kali 200, 300-an lah misalnya. Berapa ya itu? 9 lebih lagi juta. salah. Terus tahunannya berapa? Jadinya lu kira-kirain lu itulah bagi-bagiin dananya misalnya lah. Biar lebih detail lagi gitu aja sih. Tinggal lu tambah-tambahin aja lah, udah selesai. Iya. Oke, sekian dari saya Kalau lah. untuk goalnya sih ya, pasti goal utama gua sih membahagiakan orang tua sih. Udah itu aja. Oh iya, sudah pastilah. Oke, sekian terima kasih. Oke.